Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 8, yang mana kita akan mencari berapa besar medan listrik pada titik P karena partikel-partikel berikut ini. Yang mana di sini terdapat 4 partikel muatan elektron, yang mana masing-masing itu Q1. Bisa dilihat Q1 dan Q2 itu sama-sama nilai positif dan sama-sama nilainya 5 elektron. Dan Q3 itu ada positif 3 elektron dan Q4 itu min 12 elektron. Nah, sebelum kita mencari berapa besar medan listrik pada titik P karena partikel-partikel tersebut berikut ini, terlebih dahulu kita mengerjakan mencari arah muatan elektron berikut ini terhadap P. Nah, karena Q1 dan Q2 itu nilainya sama, maka terlebih dahulu kita mengerjakan mencari arah muatan elektron Q1 dan Q2 terhadap P, yang mana itu sama-sama positif, maka dia akan saling melepas. Begitu juga dengan Q2, karena dia itu sama-sama positif, maka dia akan saling melepas. Kemudian Q3. Kemudian sampai di sini kita akan mencari arah muatan elektron Q3 dan Q4 terhadap P. Karena Q3 itu positif, maka dia akan saling melepas. Kemudian Q4, karena dia min 12 elektron, maka dia akan saling menyerap. Nah, sampai di sini, setelah kita mencari arah muatan elektronnya, maka kita di sini juga terdapat jarak antara Q1 terhadap P, Q2 terhadap P, Q3 terhadap P, begitu juga dengan Q4 terhadap P. Di situ ada terdapat jarak atau D. Nah, sampai di sini, kemudian kita bisa melanjut untuk mencari berapa besar medan listrik pada titik P karena partikel-partikel berikut ini. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa nilai D-nya itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 6 meter. Kemudian dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat. Dengan nilai elektronnya itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Kemudian untuk mencari besar medan listrik pada 4 partikel ini, maka kita terlebih dahulu mencari berapa besar medan listrik di Q1 terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu K Q per R kuadrat. Untuk mencari nilai besar medan listrik di Q1, maka Q-nya langsung kita tukar aja menjadi menjadi 5 elektron. Karena kita tidak membuat nilai positif atau negatifnya lagi, karena nilai positif dan negatifnya itu hanya digunakan untuk mencari arahnya saja. Arah muatan kita ubah, karena di sini dia itu D, maka R kuadrat R-nya kita ganti menjadi D, kemudian kita buat D kuadrat. Nah, untuk S1 ini merupakan hasil dari besar medan listrik di muatan Q1 terhadap P. Kemudian kita mencari besar medan listrik di muatan Q2-nya lagi. Untuk mencarinya sama, kita akan menggunakan rumus yang ini. Hanya saja kita menggantikan Q2-nya, karena Q itu sama dengan muatan listrik.
Jadi kita buat untuk Q2-nya itu sama dengan 5 elektron per D kuadrat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai E1 sama dengan E2 itu sama. Kemudian nilainya juga sama-sama positif. Jadi dia akan saling menghabiskan. Maka dapat disimpulkan bahwa besar medan listrik E1 dan E2 itu nilainya sama dengan 0. Untuk mencari nilai aslinya, nanti kita tinggal ubah saja konstantanya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton per kali meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian 5 elektronnya, 5 dikali per elektron itu nilainya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 per D kuadrat, yang mana D-nya sudah diketahui itu sama dengan nilainya 5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, jadi hasilnya nanti kita ketemu. Kemudian sampai di sini kita mencari besar medan listrik di Q3 dan Q4 terhadap P, yang mana sama juga halnya kita menggunakan rumus K sama dengan Q per R kuadrat, yang mana Q3-nya itu sama dengan positif 3, jadi kita tidak tulis lagi positifnya, jadi 3 elektron per D kuadrat. Nah, sampai di sini ini sudah merupakan hasilnya. Untuk lebih sederhananya lagi, nanti teman-teman bisa langsung lanjutkan lagi dengan mengubah K-nya itu dengan nilai ini, elektronnya tinggal dikalikan 3 dikali elektron ini nanti, karena dia per elektron itu nilainya 1,6 dan D-nya itu ada ini. Kemudian sudah sampai sini, kita mencari berapa besar medan listrik di Q4 terhadap P. Karena jarak Q4 terhadap P itu ada 2D, maka kita buat itu, ini saya buat untuk nilai Q4-nya itu sama dengan 12 elektron, dan D-nya itu sama dengan 4D kuadrat, karena itu sama halnya dengan 2D di per kuadrat. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi hasilnya nanti itu sama dengan 4D kuadrat. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Udah sampai bentuknya seperti ini, kita dapat bagi hasil 12 dibagi 4 sama dengan 3 elektron. Jadi hasilnya nanti 3K sama dengan K 3 elektron per D kuadrat. Jadi sampai sini kita juga bisa melihat bahwa hasil atau nilai E3 dan E4 itu sama, maka bisa dikatakan nanti nilainya itu 0. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yang mana soalnya yaitu pada gambar ketiga, partikel tersebut tetap di tempatnya dan memiliki muatan Q1 sama dengan Q2 itu sama dengan positif elektron, dan Q3-nya itu sama dengan positif 2 elektron. Jarak A sama dengan 6,00 mikrometer. Nah, menjadi pertanyaannya itu berapakah besar, dan yang kedua yaitu berapa arah total medan listrik di titik P akibat partikel. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk besarnya medan listrik itu medan listrik totalnya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali 2 elektron per R kuadrat. Nah, langsung saja kita salin, yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikali 2E. Untuk R-nya kita buat menjadi A per akar 2 pangkat 2. Kemudian
hasilnya yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikali 4 elektron per A kuadrat, yaitu sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per kalem kuadrat, yaitu sama dengan 4 dikali 1,60 kali 10 pangkat minus 19 kolom per 6,00 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Jadi hasilnya nanti sama dengan 160 Newton per kolom. Nah, jadi untuk besarnya medan listrik yaitu 160 Newton per kolom. Untuk arah total medan listrik di titik P akibat partikel itu mengarah pada 45 derajat yang berlawanan arah jarum jam dari sumbu X. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.